Alur cerita Dewa Kekayaan kini sudah memasuki chapter ke-53 sampai 54. Video ini merupakan kelanjutan dari cerita sebelumnya. Di cerita sebelumnya, MC kita Yesio berhasil mengalahkan monster kelelawar dan menghancurkannya. Cerita kemudian berlanjut. Kini bermunculan gerombolan monster kelelawar terbang mengarah langsung ke arah Yesio. Melihatnya, Yesio terkejut. Hah, monster kecil-kecil ini, dan sepertinya ia membawa racun. Yesio mengeluarkan makhluk panggilannya. Xiao Hui, keluarlah. Cepat serang mereka. Xiao Hui sang naga lalu mengeluarkan skillnya. Ia meraung dan memberikan efek stun kepada semua monster kelelawar. Yesio lalu memanggil Xiao Luo, sang Immortal Phoenix. Xiao Luo hancurkan mereka semua. Dengan gagah berani, Immortal Phoenix Xiao Luo terbang ke arah para monster kelelawar. Ia menyerangnya menggunakan kekuatan apinya. Para monster kelelawar terkena efek serangan itu dan dengan mudah dikalahkan. Sistem muncul. Selamat, kamu telah mengalahkan bos misterius level Raja 58. Levelmu telah naik ke level 52 dan kamu mendapatkan 200 poin atribut. Sistem muncul lagi. Selamat, binatang peliharaanmu telah naik level ke 52 dan peningkatan kekuatan konstitusi, semangat dan lainnya meningkat plus 500. Yesio melewati bangkai para monster kelelawar. Ia berkata, menjijikan, semuanya menjadi gosong. Di sini membosankan sekali, mereka bahkan tidak menjatuhkan peralatan apapun setelah dikalahkan. Keempat musuh setingkat raja seharusnya sudah ditangani. Xiao Hui, Xiao Luo, ayo berangkat. Setelah menyusuri hutan lebih dalam, Yesio bertemu dengan segerombolan pasukan. Pemimpin pasukan tersebut bilang, sepertinya ada seseorang di depan. Apakah kamu Tuan Yesio? Yesio bilang, siapa kamu? Apakah kita saling kenal? Pemimpin pasukan itu bilang, aku Aigre, Komandan Legiun Kelima Legiun Suci. Atas nama Legiun Kelima, saya menyampaikan kehormatan tertinggi kepada Tuan Yesio. Yesio bilang, Anda Komandan Legiun, jadi apakah itu berarti Anda penanggung jawab atas semua daerah ini? Komandan Aigre bilang, tentu, dan seluruh Legiun Kelima akan mengikuti perintah Tuan Yesio. Baiklah, aku ada urusan. Aku butuh kamu untuk memancing semua makhluk aneh di hutan ini untuk menuju ke satu tempat. Bisakah kamu melakukannya? Bagaimana cara mengumpulkan semua makhluk monster yang aneh di hutan ini untuk ke satu tempat? Jika semua makhluk aneh di hutan dewa tertarik ke satu tempat, tentu itu akan mengerikan. Dan bawahannya bilang, ya, kita bisa musnah dalam sekejap. Yesio mengeluarkan koin emas. Jangan khawatir, saya punya beberapa perlengkapan tingkat emas dan koin emas untuk Anda. Dan setelah makhluk aneh itu mati, Anda dapat mengambil perlengkapan yang dijatuhkan. Apapun, yang penting di bawah level epic. Sontak saja Aigre terkejut. Apa maksudmu? Kau ingin memusnahkan semua makhluk aneh ini sekaligus? Dan semua perlengkapan di bawah tingkat epic yang dijatuhkan oleh monster diberikan kepada kami? Ya, tentu saja itu benar. Seluruh hutan penguasa dan bahkan seluruh medan perang alam. Selama ada monster, pancing saja mereka semua ke dalam satu tempat. Komandan Aigre bilang, kalau begitu, mari kita berikan yang terbaik. Benar sekali, kami akan mengerahkan segenap tenaga untuk perlengkapan itu. Yesio lalu berkata, apakah ada kekhawatiran lain? Komandan Aigre bilang, begitu banyak monster, kita tidak bisa menahan mereka. Itu nanti urusan saya. Begini saya akan lakukan, kumpulkan monster-monster itu sebanyak mungkin dengan tetap menjaga keamanan kalian sendiri. Hubungi juga legiun lain di sekitar dan cobalah untuk memancing monster ke sana. Saya tidak akan menyentuh barang jerahan apapun yang didapat dari membunuh di bawah level epic. Komandan Aigre berkata, ya, saya jamin tugas ini akan selesai. Setelah percakapan itu selesai, Yesio terduduk. Akhirnya saya bisa istirahat. Dan Ebimon si katak merah bilang, saya juga kelelahan. Cerita berlanjut, tepatnya di perkemahan Legiun Kelima. Terlihat Komandan Aigre menghubungi Komandan Legiun lainnya. Hadirin sekalian, begini situasinya. Tugas besar yang diberikan oleh Tuan Yesio, apakah kalian semua siap untuk melaksanakannya? Beberapa komandan berkata, aku tidak percaya padamu. Legiunku akan mencari monster untuk dibunuh. Benar, memancing semua monster berkumpul. Apa yang kau pikirkan? Apa kau pernah membunuh bos Aigre? Aigre berkata, meskipun aku belum pernah membunuh siapapun sebelumnya, kali ini Tuan Yesio lah yang akan melakukannya. Mendengar itu, para pemimpin Legiun bilang, berhentilah menyombongkan diri. Kau pikir kau bisa bertemu dengan Tuan Yesio? Apa statusmu? Pemimpin Legiun lainnya bilang, benar, tidak ada bukti, tidak ada kebenaran. Tuan Yesio harus mengatakan sesuatu dulu. Aigre bilang, percaya atau tidak, jangan bilang aku tidak memberitahumu kabar baik itu nanti. Sampai jumpa. Setelah percakapan itu selesai, bawahan dari Aigre bilang, Tuan, haruskah kita tetap memancing monster itu? Aigre menjawab, ya tentu. Atas perintahku, seluruh kelompok harus bergerak keluar dan memancing monster sesuai area yang ditandai oleh Tuan Yesio. Bawahannya berkata, siap komandan. Kali ini aku akan membuat mereka yang meremehkanku membayar harganya.
Setelah itu, Komandan Aigre bersama pasukannya bergerak untuk memancing para monster ke arah satu titik. Serangan demi serangan dilancarkan ke arah monster dan memancingnya untuk mengejar para pasukan. Monster yang begitu banyak yang terpancing mengikuti para pasukan berkuda untuk menuju ke satu tempat. Setiap regu, amati monster yang telah kalian pancing dan lanjutkan ke lokasi yang ditentukan. Sedangkan di dalam perkemahan, Aigre kembali dihubungi oleh para pemimpin legiun lainnya. Mereka bilang, "Aigre, kau benar-benar mulai membantu Tuan Yesio yang hebat untuk memancing para monster." Yang lainnya bilang, "Hei Aigre, kirim lokasimu. Kamu tidak bisa merahasiakan ini. Saya sudah memberitahu kalian semua sebelumnya bahwa itu adalah kesalahan kalian sendiri karena tidak datang." Para pemimpin legiun bilang, "Saudara yang baik, kamu itu sangat pemaaf. Apa kamu lupa bagaimana legiun kita membantumu menerobos terakhir kali?" "Iya, Aigre, kita semua bersaudara, kenapa harus picik? Cepat kirim lokasimu." Aigre bilang, "Oke, saya akan kirimkan lokasinya. Soal berapa banyak monster yang akan ditarik itu terserah Anda." Aigre kemudian mengirim lokasinya kepada pemimpin legiun lainnya. Dan para pemimpin legiun setelah menerima lokasinya, mereka bilang, "Kami segera mengambil tindakan." Aigre lanjut bilang, "Mengingat begitu banyak bantuan yang telah aku bagikan kepada kalian semua, bukankah seharusnya kalian semua turut menyumbangkan sebagian dari hasil jerahan operasi pemikat monster ini?" Mereka semua menghindar dan bilang, "Waktu sangatlah penting, saya harus menutup telepon sekarang. Saya akan pergi memberikan tugas sekarang. Sampai jumpa lagi." Aigre kesal, "Kalian begitu cepat meninggalkan." 4 jam kemudian, seseorang dengan teropong melihat, "Bukankah ini agak berlebihan? Banyak sekali hal yang aneh terjadi. Seluruh medan perang benar-benar kacau. Aku belum pernah melihat begitu banyak monster aneh sepanjang hidupku, apalagi semuanya setingkat raja atau lebih tinggi." Orang yang ada di belakangnya bilang, "Jangan sebut-sebut hanya dirimu, aku juga belum pernah melihatnya." Aigre kemudian bilang kepada bawahannya, "Mengapa kamu menarik begitu banyak monster?" Bawahannya bilang, "Tidak ada yang lain di medan perang ini, tapi monster-monster aneh ada di mana-mana. Saudara-saudara, ketika kalian mendengar semua perlengkapan itu milik kita, kalian semua pasti senang. Melihat monster aneh seperti melihat wanita cantik karena drop item yang akan diberikan." Lalu pria berambut kuning di atas kuda bilang, "Aigre, di mana Tuan Yesio? Aku sudah menarik banyak monster sebanyak yang aku bisa." Aigre bilang, "Charlie, ayo kita ke lokasi yang dituju dulu." Mereka semua berlari menuju ke arah lokasi yang ditentukan. Bawahan Aigre bilang, "Komandan, dengan begitu banyaknya makhluk aneh, bisakah Tuan Yesio menangani semuanya sendirian?" Aigre bilang, "Bagaimana aku bisa tahu? Aku hanya bisa berdoa agar Tuan Yesio tidak terlambat. Kalau tidak, kita semua akan lenyap tanpa jejak." Bawahannya lalu bilang, "Komandan, lihat, itu Tuan Yesio. Tuan Yesio, kami telah sampai." Yesio berbalik dan terkejut. "Gila, bagaimana kau bisa membawa para monster begitu banyak?" Aigre bilang, "Ya Tuan Yesio, sesuai instruksi Anda, kami telah menarik semua monster aneh ke sini. Namun jumlahnya jauh melebihi ekspektasi. Bisakah Anda mengatasi semuanya? Ini semua adalah pengalaman berharga yang diperoleh dengan susah payah. Jangan khawatir, tak satu pun dari mereka akan lolos." Yesio lalu memanggil makhluk panggilannya. Xiao Luo keluarlah dengan aura api yang sangat luar biasa. Immortal Finish keluar. Yesio bilang, "Xiao Luo, hancurkan para monster." Dengan cepat Immortal Finish bergerak. Ia langsung mengeluarkan skillnya, mengeluarkan sebuah serangan meteor api. Melihat serangan itu, orang-orang sangat terkejut. Astaga, apakah itu serangan api meteor? Itu terlalu menakutkan. Serangan api Immortal Finish mengenai para monster yang ada di bawah dan ledakan pun terjadi. Di mana-mana terjadi ledakan. Tidak sampai hanya di situ saja, Immortal Finish terus terbang menyerang para monster yang ada di bawah menggunakan skill apinya. Ledakan terjadi di mana-mana dan kehancuran monster terjadi di mana-mana. Melihat itu, komandan legiun lainnya sangat terkejut. Bawahannya berkata, "Komandan, segera keluar dari sini. Tidak aman di sini." Kini Immortal Finish mengalahkan para monster yang ada di sana. Sistem muncul. "Kamu telah membunuh makhluk menakutkan level 52 kalajengking banteng raksasa." Dan begitu banyak notifikasi sistem mengalahkan monster. Sistem muncul lagi. "Selamat, level Anda berhasil naik ke level 53 mendapatkan 200 poin. Dan binatang peliharaan Anda, Xiao Luo, meningkat mencapai level 53 dengan kekuatan, konstitusi, dan semangat, serta kelincahan plus 500. Melihat serangan Xiao Luo, Yesio bilang, "Kerusakan yang diberikan oleh Xiao Luo benar-benar mengerikan. Hutan terbakar di mana-mana dan terjadi sebuah getaran." Orang-orang terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa ada gempa bumi? Belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak, itu tidak benar. Ini bukan gempa bumi. Ini keributan yang datang dari medan perang di dalam hutan. Sedangkan orang-orang yang berkumpul di kota melihat papan peringkat. Berapa poin yang Yesio miliki sekarang? Apakah itu 100 juta atau 1 miliar? Kenaikan poin ini sangat mengerikan dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Berapa banyak monster aneh yang telah mati? 1 juta atau 10 juta?
Aku bahkan sampai tak bisa berkata-kata, aku benar-benar kagum kepada Dewa Yesio. Bagaimana mungkin seorang sekuat ini? Apa dia baru saja mulai dengan membantai semua para monster? Sedangkan orang yang ada di kastil bilang, itu tidak masuk akal, apakah itu berarti dia sudah mampu menghancurkan dunia dan wilayah kecil hanya karena level 50? Prajurit berzirah merah bilang, setidaknya untuk saat ini, tekanan dari para monster aneh ini telah sedikit berkurang. Pria berjenggot putih bilang, apalagi jika levelnya sudah mencapai 60. Pria zirah merah bilang, ini mengerikan. Kecepatan peningkatan ini sungguh tak terbayangkan. Ada sesuatu yang tidak beres dengan suasana mencekam di medan perang. Pria berbaju putih juga bilang, saya juga merasakannya. Di dalam hutan yang terbakar itu, terlihat siluet monster yang sangat menakutkan. Monster apakah itu sebenarnya? Sekian alur cerita hari ini dan semoga terhibur. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.